Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Ratu Eda. Sebuah kehormatan bisa kembali menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Doa dan harapan saya kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik buat kita, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita umat tebusannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menginspirasi, memotivasi, bahkan menguatkan, meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan buat kita pada kesempatan ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Efesus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, menghayati, lalu mengamalkan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, saya memberi judul yaitu berusaha menjaga persekutuan kita. Berusaha menjaga persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harus kita akui memang fakta-fakta menunjukkan atau membuktikan kepada kita banyak persekutuan terpecah belah, banyak gereja terpecah, banyak sinode terjadi perpecahan di dalamnya, dan ini merupakan satu penanda bahwa kesatuan, persekutuan itu sungguh-sungguh rentan terhadap yang namanya perpecahan. Oleh karena itu, Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di kota Efesus, dan tentunya bagi kita hari ini, kita dimotivasi supaya kita berusaha, berupaya, berjuang untuk menjaga persekutuan kita supaya tidak terpecah belah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan kesatuan roh yang dalam bahasa Yunani dikatakan henoteta tou pneumatos. Di sini Paulus ingin menegaskan bahwa jiwa persekutuan itu adalah di dalam roh, dan kita harus berusaha, harus berupaya, harus berjuang sungguh-sungguh supaya kita menjaga kesatuan itu dalam semangat, dalam spirit Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada jemaat Tuhan di kota Efesus, Rasul Paulus menyebutkan bahwa dasar esensi dari kesatuan tubuh Kristus ada pada keesahan Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dalam konsep Trinitas, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Inilah esensi dasar, hakikat dasar dari kesatuan dan persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya kepada satu Tuhan, maka sudah semestinya, sudah sewajarnya, sudah seharusnya, sudah menjadi kewajiban kita untuk memelihara, menjaga kesatuan. Sebab kita percaya kita semua
lahir dan berasal dari Tuhan yang sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal penting yang mesti kita perhatikan dalam rangka untuk memelihara kesatuan dan sekaligus melindungi persekutuan kita, menjaga persekutuan kita, gereja kita dari yang namanya perpecahan. Hal yang pertama, fokuslah pada kesamaan-kesamaan yang menyatukan, bukan pada perbedaan-perbedaan yang bisa memecah belah. Saya ulangi, fokuslah pada kesamaan-kesamaan yang menyatukan, bukan pada perbedaan-perbedaan yang bisa memecah belah, merusak persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memang harus akui bahwa perbedaan itu ada. Faktanya memang perbedaan itu ada. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan Allah kita menginginkan, menghendaki supaya kesatuan dalam persekutuan kita itu terjaga, bertumbuh secara sehat. Ini yang harus kita lakukan. Mari kita menyingkirkan hal-hal yang menjadi pembeda, yang tentunya perbedaan-perbedaan itu berpotensi untuk merusak, untuk memecah belah persekutuan kita. Mari kita buang jauh-jauh itu dari persekutuan kita. Dan mari kita memelihara dengan fokus kepada hal-hal yang berpotensi, kesamaan-kesamaan yang berpotensi untuk memperkuat dan menyatukan persekutuan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, untuk menjaga persekutuan kita, maka yang kedua kita harus realistis dalam berpengharapan. Saya ulangi, kita harus realistis dalam menaruh harapan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin berharap pada bentuk ideal persekutuan kita, tetapi sibuk mengkritik kenyataan yang ada. Ini menunjukkan bahwa, ini membuktikan bahwa kita belum dewasa atau tidak dewasa dalam menjaga dan membangun persekutuan kita. Oleh karena itu, kalau kita sebaliknya menerima saja tanpa mengusahakan yang ideal, berarti kita terlalu cepat puas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berusaha supaya sungguh-sungguh hal-hal yang menjadi harapan kita itu realistis. Jangan sampai terlalu berharap lebih, sementara kita tidak mengusahakan yang ideal itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pilihlah untuk menguatkan, bukan untuk mengkritik. Pilihlah untuk menguatkan, bukan mengkritik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlalu sibuk mengkritik menunjukkan keangkuhan, kesombongan, dan keegoisan kita. Sibuk mengkritik tentu akan membuat persekutuan itu terluka, tersakiti, bahkan cenderung ada pembunuhan karakter di dalamnya. Ini tentu merupakan suatu hal yang membuat persekutuan itu tidak solid, tidak kuat. Karena itu jauhkan, hindarkan diri dari hal-hal yang terus-menerus mengkritik. Tetapi marilah berusaha untuk saling menopang, saling menguatkan. Kritik memang sering melukai, menyakiti, dan juga cenderung untuk melakukan pembunuhan karakter. Karena itu Bapak Ibu Saudara, daripada sibuk mengkritik kelemahan-kelemahan yang ada, daripada sibuk mengkritik hal-hal yang tidak kita sukai, lebih baik mari kita berjuang, mari kita berusaha untuk mengembangkan kekuatan-kekuatan, potensi-potensi yang ada demi untuk persekutuan kita semakin solid, semakin kuat, semakin bertumbuh, dan semakin memberkati secara internal maupun secara eksternal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang keempat, jangan bergosip dan tolaklah gosip. Jangan suka bergosip
tetapi juga berusaha untuk menghindarkan diri dari gosip. Menyebarkan gosip maupun mendengarkan gosip sama-sama merugikan persekutuan, sama-sama merusak persekutuan, sama-sama melukai dan menyakiti persekutuan. Orang yang senang bergosip tentang orang lain juga senang bergosip tentang kita. Oleh karena itu jangan sampai kita justru ikut terlibat mendukung penyebaran gosip tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perpecahan itu terjadi salah satu sebabnya oleh karena tumbuhnya orang-orang yang suka bergosip dan munculnya orang-orang yang senang untuk bergosip, senang mendengarkan gosip. Mari Bapak Ibu Saudara kita jauhkan diri dari sikap-sikap yang akan membuat persekutuan kita tidak kuat, tidak solid, dengan menolak gosip dan jangan bergosip. Yang kelima, terapkan metode penyelesaian konflik ala Yesus. Bapak Ibu Saudara, jika ada anggota persekutuan kita yang berbuat salah, yang menurut kita telah melakukan pelanggaran, maka hal yang harus kita lakukan adalah mulailah dengan menegurnya empat mata, supaya dia bisa pulih dan menjauhi perbuatannya yang tidak baik itu. Jika ia tidak mendengar nasihat kita, bawalah seorang atau dua orang lagi. Jika ia tetap menolak, barulah disampaikan kepada publik, kepada jemaat. Itulah cara penyelesaian konflik dalam persekutuan. Kita harus akui bahwa persekutuan kita sering sekali ada gesekan-gesekan yang berpotensi muncul konflik. Oleh karena itu, ketika itu ada, maka dewasalah di dalam menyelesaikan konflik ketika itu terjadi dalam persekutuan. Dan marilah menyelesaikan persekutuan itu secara arif dan bijaksana, secara dewasa, supaya persekutuan kita makin kuat, makin solid, makin mantap, dan boleh dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, untuk menjaga persekutuan kita, maka marilah kita berusaha untuk memberikan dukungan maksimal kepada gembala, para pendeta, diaken, dan pemimpin-pemimpin dalam persekutuan kita. Pemimpin-pemimpin kita bukanlah pemimpin yang lengkap sempurna, tetapi Tuhanlah yang telah menetapkan mereka, mengangkat mereka, dan mereka jugalah yang dengan tekun mendoakan kita dalam setiap pergumulan kita. Kita melindungi persekutuan kita dengan menghormati mereka. Jangan sampai kita merendahkan pemimpin-pemimpin kita. Jangan sampai kita menggosipkan gembala kita. Jangan sampai kita merendahkan, menghina pendeta, pemimpin diaken kita. Tetapi mari dengan rendah hati mensupport, memberi dukungan kepada mereka dengan sepenuh waktu, sepenuh hati, sepenuh tenaga, sepenuh daya yang kita punya. Sehingga mereka terus menjalankan tugas kepemimpinan, tugas pengembalaan, tugas pelayanan untuk mengarahkan organisasi sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau 6 hal ini kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, maka persekutuan kita akan menjadi kuat. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kita. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua.